Topik kita hari ini adalah konsep dasar keperawatan maternitas. Anda dapat melihat referensi melalui buku Brittany Adele tentang Maternal and Child Health Nursing. Ada sebuah kasus, Rosalia adalah seorang bayi prematur yang akan dibawa ke rumah sakit yang berjarak 54 km dari rumahnya. Orang tuanya khawatir karena dia terlalu kecil untuk dibawa pergi jarak jauh. Mereka juga khawatir apakah mereka dapat membayar biaya perawatannya. Melinda adalah wanita berusia 38 tahun. Dia adalah ibu Rosalia yang mengatakan kepada Anda bahwa ia merasa terlalu tua untuk meninggalkan rumah sakit setelah 2 hari yang lalu baru melahirkan secara seksio cesaria. Dia mengkhawatirkan anak pertamanya yang baru berusia 6 tahun di rumah tidak ada yang merawat. Nah, dari kasus ini, apa dan bagaimana peran dan fungsi perawat maternitas akan kita bahas lebih lanjut. Bagaimana ketika Anda menghadapi situasi ini? Apakah situasi ini sangat sulit? Dan apa isu yang muncul? Apakah Anda akan memilih ibunya yang akan dirawat? Ataukah Anda akan memilih bayinya? Ataukah sibling anaknya yang ada di rumah yang dia juga membutuhkan perawatan? Nah, dalam paradigma teori keperawatan maternitas, kita akan membahas beberapa konsep utama. Yang pertama adalah manusia. Manusia adalah wanita usia subur terkait dengan reproduksi, kehamilan, nifas, kemudian bayi, dan juga keluarganya. Sedangkan sehat dalam konteks keperawatan maternitas adalah terpenuhinya kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan dasar ini termasuk hak lahir bayinya agar tumbuh dengan sehat, kemudian hak sehat dari ibu dan wanita usia subur agar mencapai kesehatan secara optimal. Keperawatan maternitas mencakup pelayanan keperawatan profesional. Secara definisi untuk manusia, manusia ini tadi adalah wanita usia subur terkait reproduksi, kehamilan, nifas, bayi dan keluarganya yang berfokus dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam melakukan adaptasi secara fisiologis dan juga adaptasi secara psikososial dengan proses keperawatan. Jadi kita tetap menggunakan pendekatan proses keperawatan secara profesional. Apa sebetulnya tujuan dari keperawatan maternitas? Apakah sama dengan keperawatan yang lainnya ataukah berbeda? Tujuan dan filosofinya seperti apa? Ketika dalam keperawatan maternitas, maka sasaran utama kita tadi adalah wanita usia subur, bayi dan yang lainnya. Maka tujuan sebetulnya dalam keperawatan maternitas yang membedakan dengan keperawatan yang lainnya, misalnya ada keperawatan anak, keperawatan gawat darurat, keperawatan keluarga dan gerontik. Tujuan utamanya adalah perawatan terhadap keluarga untuk melahirkan dan membesarkan anak. Ini adalah entry point dari keperawatan maternitas. Tentunya tidak hanya sekedar saat melahirkan dan membesarkan anak, tetapi juga proses-proses yang melingkupinya. Dengan seperti itu, maka fokus dari keperawatan maternitas ini adalah 4 aspek atau 4 wilayah. Yang pertama adalah pada masa prakonsepsi. Prakonsepsi ini sebelum kehamilan, sebelum terjadinya pembuahan biasanya pada usia reproduksi, usia produktif. Kemudian yang kedua adalah masa di mana saat terjadi kehamilan. Masa kehamilan mulai dari trimester 1, trimester 2 sampai dengan trimester ketiga. Kemudian yang ketiga adalah asuhan keperawatan pada saat proses persalinan. Persalinan baik secara normal ataupun persalinan secara patologis melalui proses keperawatan. Kemudian yang keempat adalah nifas dan yang terakhir adalah pada bayi baru lahir. Bayi baru lahir definisinya adalah bayi yang berusia 0 sampai 28 hari. Nah, dari fokus utama ini, maka perawat maternitas memberikan pelayanan untuk advokasi terhadap perlindungan dan hak keluarga, termasuk juga perlindungan terhadap fetus atau janin. Sedangkan intervensi utamanya adalah edukasi dan konseling. Perawat maternitas sebagai sumber utama karena masa melahirkan dan membesarkan anak dapat menjadi stresor dalam siklus hidup. Perawatan memperhatikan kebutuhan siklus individu, termasuk sikap, agama, dan budaya.
Ada dua konsep utama yang nantinya akan kita kenal dalam perawatan maternitas, yaitu perawatan maternal yang berpusat pada keluarga yang kita kenal dengan dengan istilah family center care gitu ya, family center care nursing. Kemudian ada terkait dengan kesehatan ibu dan anak, maka ini terkait dengan community care nursing. Artinya adalah kesehatan keluarga akan tergantung dan juga mempengaruhi kesehatan komunitas. Seperti apa batasan keperawatan komunitas? Apakah ada wilayah tersendiri? Bagaimana cakupan programnya? Maka batasan intervensi keperawatannya adalah mencakup 4 aspek. Yang pertama adalah promosi kesehatan atau health promotion. Kemudian yang kedua adalah health maintenance atau pemeliharaan kesehatan. Yang ketiga adalah health restoration ya, atau pemulihan kesehatan. Dan yang terakhir adalah situasi di mana kita melakukan health rehabilitation atau rehabilitasi kesehatan. Seperti apa promosi kesehatan? Promosi kesehatan tentunya berfokus pada pencegahan penyakit. Ya, jadi apa yang bisa dilakukan oleh perawat dengan mengedukasi klien untuk waspada terhadap munculnya penyakit tertentu untuk mencegah terjadinya penyakit. Untuk ini maka perawat dapat memberikan contoh ya dengan cara sebagai role model gitu ya, atau juga dengan cara memberikan pendidikan kesehatan. Pada fase pemeliharaan kesehatan, intervensi yang dapat dilakukan oleh perawat adalah dengan cara memberikan intervensi untuk pemeliharaan kesehatan saat ada risiko atau masalah kesehatan. Misalnya dengan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Kemudian yang ketiga adalah health restoration gitu ya, dengan cara pencegahan komplikasi lebih lanjut ya. Jadi ketika ada klien yang sakit, maka seorang perawat dapat membawa klien yang sakit untuk kembali sehat. Kemudian menyiapkan klien menerima kematian, ini juga masuk ke health restoration. Kemudian yang terakhir, cakupan atau batasan yang bisa dilakukan saat intervensi keperawatan adalah dengan rehabilitasi kesehatan. Perawat melakukan diagnosis atau merawat menggunakan intervensi yang dapat mempercepat proses pemulihan kesehatan. Jadi aktivitas fisioterapi, kemudian aktivitas pasca persalinan ini dilakukan saat health rehabilitation. Nah, menurut Association of Women Health, standar keperawatan maternitas profesional mencakup beberapa aspek ya. Dan keseluruh aspek ini sifatnya adalah terintegrasi, tidak dapat dipisahkan satu persatu, yang mencakup kualitas perawatan, kemudian penghargaan penampilan atau peran. Jadi perawat perlu memperhatikan penghargaan terhadap penampilan atau peran dari pasien, kemudian terkait dengan pendidikan, kolegialitas, etik, kolaborasi, sampai dengan akuntabilitas. Ini tadi terkait dengan konsep dasar keperawatan maternitas.